Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Setiawan, NIM B100-180-398, Man SDM Internasional Kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit review jurnal yang berjudul Strategic Global Human Resource Management Research in the 21st Century and Endorsement of the Method Research Methodology. Selanjutnya, abstrak. Persaingan global dengan cepat menjadi norma di mana hampir semua organisasi bisnis harus bersaing dalam satu atau lain cara. Kompleksitas dan nilai manajemen sumber daya manusia global strategis atau SGHRM akan terus bertambah signifikan karena globalisasi menjadi bentuk bisnis yang dominan. Baik praktis dan peneliti menjaga grassroots memahami fenomena global dan dampak yang dihasilkan pada seluruh sistem manajemen sumber daya manusia. Tujuan penelitian kali ini adalah mengembangkan proses konseptualisasi SGHRM menggunakan pendekatan penelitian metode campuran, pertama kondisi pasar hiperkompetitif global baru dan masalah SGHRM akan dieksplorasi. Kedua, jenis metode penelitian sebelumnya dan kegagalan mereka untuk memberikan wawasan yang memadai di SGHRM diperiksa. Kemudian pemeriksaan dan pembenaran dari pendekatan metode campuran dianggap sebagai sarana unggul untuk meneliti masalah SGHRM di abad ke-21. Selanjutnya SGHRM dan program metode campuran untuk membantu pengembangan sistem sumber daya manusia global disarankan. Metode campuran adalah kombinasi dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang mempertahankan ketelitian metodologis secara mengukur reliabilitas dan validitas. Makalah ini membahas tentang metode saat ini, alasan kurang keberhasilan mereka dalam menggambarkan kedalaman fenomena, dan mengapa pendekatan metode campuran tampaknya menjadi metode yang unggul untuk penelitian untuk bidang SGHRM. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, teknik laporan diri atau meminta informasi. Yang ketiga, metode observasi. Pembahasan. Sumber daya manusia berhubungan dengan fenomena manusia yang pada dasarnya kompleks. Penggunaan data kuantitatif untuk meneliti dan memahami manajemen sumber daya manusia harus dibatasi oleh ketersediaan data yang menjadi dasar keputusan. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian global khususnya telah mengajukan fertilisasi silang, baik penelitian kualitatif maupun kualitatif. Pertama, evolusi sistem manajemen sumber daya manusia global yang strategis. Yang kedua, dampak globalisasi pada IHRM. Yang ketiga, evolusi perspektif manajemen sumber daya manusia. Kesimpulan, dalam mengevaluasi hasil penelitian global dan menarik kesimpulan, pengembangan prosedur dan pedoman seringkali sangat berbeda. Perusahaan transnasional tidak lagi hanya memiliki satu budaya yang secara instan mendefinisikan budaya organisasinya, karena eksekutif senior umumnya berasal dari berbagai negara. Transisi dari multi domestik ke global menciptakan tantangan terbesar dalam penelitian global dalam kaitannya dengan proses internasionalisasi. Dan karena harus diperhatikan dalam proses penarikan kesimpulan, pengaturan historis antara peneliti dan lingkungan domestik, status menyerah pada pasar global yang penuh dengan ketidakpastian dan variabel baru yang sebelumnya belum ditentukan. Metode kerangka saja dan paradigma kuantitatif yang teruji dan benar dari para peneliti tampaknya tidak lagi memadai dalam hasil penelitian HRM global. Peneliti global kini dihadapkan pada isu-isu kompleks yang berinteraksi seperti sistem institusi sosial, hubungan interpersonal, politik agama, kondisi
sistem ekonomi, dan basis pendidikan dan teknologi. Meskipun jaringan global menawarkan potensi adaptasi cepat perusahaan terhadap kondisi yang berubah, fleksibilitas penyesuaian dan kapasitas untuk inovasi, sistem SHRM harus menjembatani kesenjangan pengetahuan yang tidak lengkap atau konflik tujuan dalam jaringan. Tentang fleksibilitas pengelolaan sumber daya manusia, tindakan manajerial yang tepat diperlukan memfasilitasi respon manajemen sumber daya manusia yang cepat dalam jaringan global terhadap peluang keuntungan yang muncul, dan adaptasi manajemen sumber daya manusia yang berhasil terhadap rangkaian teknologi produksi dan kapasitas produksinya saat ini di masa depan, serta pasar yang berubah dengan cepat. Sistem SHRM harus mengarahkan upaya kolaborasi dan kebutuhan operasi ke arah hasil yang efektif sambil mempertahankan daya tanggap jaringan, mengubah keanggotaan jaringan, dan menghindari hierarki. Sekian presentasi singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.